uh, perhatikan apa yang kita bahas hari ini, ya. Mungkin nanti akan saya bahas dalam foto itu bukan hanya sekedar yang ditunjuk atau struktur sekitarnya. Mungkin besok kalau ujian bisa saja petunjuknya itu bergeser ke sebelahnya, ya, atau struktur yang ditunjuk yang lainnya. Otomatis Anda harus paham, bukan sekedar hafal, tapi paham, ya. Oke. Baik, kita mulai. Oke, nomor 1, bentukan bulat yang ditunjuk. Ada bulat ini, ya. Ini ada bulat, misalnya konsentris. Apa itu bentukannya namanya? Hassel corpuscle, ya. Hassel corpuscle. Ini sediaan apa? Organ apa? Sediaan itu organ, ya. Apa? Timus, ya. Jadi timus itu terdiri dari ini bagian korteks, ini medula, ya. Di korteks, medula. Nah, di medula itu biasanya pada timus yang tua itu ditemukan sel-sel konsentris namanya hassel corpuscle atau hassel modis, boleh, ya. Untuk badan hassel boleh. Jadi kalau ada pernah tulis hassel modis boleh, hassel corpuscle boleh, ya. Oke. Ya, kalau sekarang dimulai, ya. Kalau ada 2 soal, salah satu benar berarti setengah. Kalau salah dua-duanya 0 berarti, ya. Berikutnya. Nah, ini yang tampak pada seluruh lapang pandangan. Dari bukan ditunjuk ini aja, ya. Benar tulisnya. Tapi seluruh lapang pandangan adalah bentukan apa? Nah, Anda lihat di sini. Kalau cara menganalisisnya begini. Cara menganalisisnya begini, ya. Ini adalah jaringan tulang rawan hialin. Kemudian di sini mucosa, ya. Ada jaringan kendor, kemudian ada epitel. Ya, di sini ada epitel. Epitelnya berderet silindris, ya. Ada yang dengan epitelium, ada dengan sel goblet dan tanpa sel goblet, ya. Berarti ini adalah suatu mukosa, bisa ini mukosa olfaktoria kebetulan, ya. Kemudian ya ini mukosa olfaktoria karena ada olfaktoria. Berarti ini seluruhnya adalah kafum apa? Septum nasi, ya. Septum nasi itu membagi kafum nasi menjadi 2, ya. Cirinya ada tulang rawan atau tulang mungkin nanti kalau di bagian atas, ya. Dan di kedua sisinya ada mukosa, bisa respiratoria, bisa mukosa olfaktoria, ya. Istilahnya dan jawabannya adalah septum nasi, ya. Oke. Berikutnya, nah ini bentukan pucat yang ditunjuk. Di sini kelihatan sel-sel lebih pucat daripada sel yang ada di sini, lebih gelap. Apa ini? Apa di sini? Ini tahu ini organ apa sih ini? Ini organ jantung, ya. Dari dinding jantung. Yang ini adalah otot jantung yang normal. Atau normal sabut otot jantungnya. Sementara di sini sabut otot jantung mengalami modifikasi menjadi lebih pucat sitoplasmanya, ya. Kita bahas sabut Purkinje. Sabut Purkinje, ya. Ini di sini ada kalau Anda perhatikan besar, dan kalau Anda perhatikan ada intinya juga, ya, di sini, ya. Ada intinya tapi sitoplasmanya lebih pucat, ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Lanjut, ya. Oke. Nah, berikutnya yang tampak pada seluruh lapang pandangan, jadi seluruhnya. Di sini Anda lihat di sini, ya, suatu lapisan. Bukan lapisan ini ada sel-selnya dan ada sabut-sabutnya, tapi tidak ada garis terangnya. Berarti dia adalah suatu sabut jaringan ikat, ya. Kemudian di sini ada jadinya ada jaringan apa ini? Jaringan lemak, ya, jaringan lemak. Terus ini adalah lapisan resuptil. Berarti ini adalah sebuah apa? Ini sistem pernafasan atau sistem vaskuler, kardiovaskuler atau limfatik. Ini kardiovaskuler, ya, pembungkus
namanya perikardium, ya. Perikardium. Nah, apa bedanya dengan epikardium? Kalau epikardium di sini ini adalah otot jantung, ya. Di sini bukan otot jantung. Ini adalah sabut kolagen, ya, kolagen. Jadi ada perikardium. Ciri khasnya dia di sini adalah jaringan lemak, ya. Oke, berlima. Nah, ini ujung petunjuk berada pada lumen dari titik. Artinya lumayan dari suku berlumen ini, ya. Apa namanya? Ada yang terjawab? Ayo. Ini yang paling dalam adalah endotel, ya. Kemudian ini tunika medianya ada berapa lapis poros? 1, 2, 3, ya. Berarti dia termasuk pembuluh darah yang mana? Arterio atau yang kecil? Arterio. Kalau arteri kecil itu lebih dari 6 lapis. Dan ciri khasnya arteri kecil itu ada sabut elastis di tunika intima membentuk membrana elastika interna, ya. Kalau arteriol itu 2 sampai 4 lapis di otot poros di tunika medianya. Arteri punya 3 tunika, paling dalam tunika intima, yang tengah tunika media, paling luar tunika adventitia, ya. Tunika media kalau arteri selalu otot poros, ya, artinya sirkuler, ya, ini. Nah, yang paling kecil pembuluh darah itu apa? Pembuluh darah kalau berjamur kecil apa? Kapiler. Dindingnya hanya, apakah dia punya tunika media? Tidak punya, hanya punya tunika intima saja, yaitu intima saja. Nah, lebih besar dari itu dia adalah arteriol. Arteriol itu ada tunika medianya 2 sampai 4, sampai 5, ya. Kemudian lebih besar dari itu tunik arteri kecil. Lebih besar dari arteri kecil, arteri sedang, ya. Ini tentunya dinding tunika lebih tebal, kemudian juga ada perubahan di struktur di tunika intima dan adventisianya, ya. Ini jelas di sini tunika medianya 2 sampai 5, ya. 2 atau 3 di sini. Ya, sekitar 3. Ya, berarti akan arteriol, ya. Berikutnya. Nah, ini sediaan darah tepi, hapusan darah tepi, ya. Sel apa yang ditunjuk ini? Sel ini memiliki inti gula strukturnya sedikit. Sel apa? Limfosit. Nah, sel biasa limfosit itu hampir sama dengan sel-sel ini, eritrosit. Kalau satu ini apa yang satu ini? Sel apa satu ini? Normal eritrosit. Ini normal eritrosit kayak donat, ya. Ingat donat, ingat eritrosit, gitu, ya. Nah, kalau yang numpuk seperti ini, eritrosit yang numpuk namanya dulu. Bukan sel lagi, tapi namanya bentukan atau structure. Pertanyaan biasanya bukan sel dulu, tapi bentukan atau struktur, ya. Karena dia tumpukan dari sel-sel eritrosit, ya. Oke. Kalau saya tanya, bercak biru ini apa ya? Tahu? Ini adalah platelet. Ini juga, ini platelet atau trombosit. Ini juga trombosit. Ini bukan artefak, ya, tapi dia memang bagian sitoplasma dari sel megakaryosit yang lepas berpecah membentuk platelet. Apa fungsi platelet? Untuk membantu dalam proses pembekuan darah. Itu platelet, ya. Pada penderita apa? DHF, hemorrhagic fever, itu yang berkurang terpengaruh adalah jumlah platelet, ya, sehingga pembekuan darahnya terganggu, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ujung petunjuk berada pada lapisan titik-titik. Sediaan apa? Kalau sediaan nantinya organnya apa, ya? Pasti tahu ini organnya apa. Mampang, ya. Tebal, terus kemudian ada seperti cacing di sini selang-seling seperti lapis. Berarti ini kan sediaannya adalah apa?
arteri besar atau aorta ya. Aorta nama organnya, tapi kalau ada jangan jawab aorta boleh ya, arteri besar boleh, aorta boleh ya. Nah, di sini punya 3 tunika. Yang paling ini tunika intima tipis, kemudian ini tunika media di sini ya. Nah, yang pucat ini tunika adventisia. Dan di tunika media ini itu memiliki struktur atau dibentuk oleh sabut polos dan sabut elastis yang saling silang, berlapis, saling bergantian lapisannya ya. Ya, jadi yang pada pembuluh darah arteri besar ini sabut elastisnya tidak membentuk membrana elastika interna atau membrana elastika eksterna pada arteri sedang, tetapi sabut elastisnya yang biru-biru ini seperti cacing namanya apa? Fenestrating elastic membran. Dia berselang-seling dengan otot polos. Makanya namanya fenestrated elastic membran. Mulai dari tunika intima sampai media, ya. Tapi kalau arteri kecil, sabut elastisnya hanya di tunika intima. Kalau arteri sedang mengumpul di tunika intima dan di tunika adventisia, ya, itu bedanya. Jadi saya ulangi, petunjuk ini berada pada lapisan pada apa ini? Tunika media, ya. Ini adventisia, ini media, ini intima. Sedia arteri besar atau aorta, boleh. Berikutnya, sel apa yang berwarna merah? Di warna merah ini Anda lihat sel itu bulat, intinya bulat, dense chromatin type. Sitoplasmanya buffy, merah buffy. Apa ini? Nah, ini sediaan sumsum tulang atau bone marrow smear atau hapusan sumsum tulang. Ya, apa namanya ini? Ini seri apa? Myelositik atau rubrisitik atau trombositik? Rubrisitik. Ini adalah sel rubrisitik yang hampir jadi eritrosit nanti. Ya, jadi apa ini? Rubrisit. Loh, ada yang protes. Kenapa nggak metarubrisit? Apa bedanya metarubrisit dengan rubrisit? Apa persamaannya? Persamaannya bulat sama intinya juga biru. Nah, perbedaannya inti metarubrisit itu lebih dense atau lebih hipnotis. Ya, Anda lihat di sini intinya walaupun dense, tapi masih ada yang pucat-pucat ya, terang-terang. Berarti dia masih dense chromatin type. Tapi kalau metarubrisit itu hipnotis intinya. Hipnotis berarti ini merah hitam gelap, ya, tanpa ada celah-celah seperti ini. Ya, jadi jawabannya adalah rubrisit. Ya, kalau ini ada rubrisit. Ini agak sulit tadi ya. Ini agak sulit. Ini meta, tapi ini rancu antara apa ini? Basofil dan eosinofil ya. Oke. Nomor 10. Sudah siap. Yang nampak pada seluruh kelompok badan adalah sediaan. Nah, Anda lihat ini jaringannya apa? Tulang rawan. Yang mana? Elastis atau hialin? Elastis, karena lebih gelap ya. Kemudian di sini ada mukosa. Mukosa dengan atas samping-sampingnya ya. Epitelnya apa ini? Berderet atau berlapis? Berlapis pipih tanpa tanduk. Berarti ini apa? Epiglottis. Tadi ada tulang rawan tapi hialin dilapisi mukosa. Tapi mukosanya punya epitel berderet silindris. Itu apa tadi? Kavum apa? Septum nasi. Nah, jadi hati-hati ya. Septum nasi dengan epiglottis hampir sama. Hati-hati. Bedanya jangan terkecoh. Lihat klinik epitelnya. Oke, paham ya? Lanjut. Sel apa yang ditunjuk? Nah, ini selnya bulat.
Sorry, jadi ada clue-nya ya, ada keterangannya. Hapusan sumsum tulang atau bone smear, ya. Misalnya besar, bulat, intinya bulat, open face type, terus sitoplasmanya itu ada granula halus, ya. Apa? Myelosit neutrofil. Tapi ini nih, kalau myelosit ini perhatikan, masuk open face type ya. Jadi ini promyelosit yang sebenarnya, secara promyelosit ya, seri myelositik dari myeloblast, terus ada granula neutrofilik ini ya. Nah, ini promyelosit ya. Yang ini lebih ya, itu kata myelosit lebih ya. Berikutnya, ruang yang ditunjuk. Ruang apakah yang ditunjuk? Ruangnya banyak ya, maksudnya beraturan. Apa ini? Plexus venosus. Ini plexus venosus di dinding dari bentukan apa ini? Tonjolan apa ini? Concha nasalis. Yang ini apa yang saya tunjuk ini? Yang merah. Namanya turbinet bone. Sebagai kerangkanya ini mukosa daripada concha nasalis, ya. Oke. Ini kalau saya tanya, jenis mukosa apakah yang saya tunjuk ini? Atau di concha nasalis ini kalau jenis mukosa yang mana? Berarti ada dua tipe mukosa di saluran respirasi. Apa? Mukosa respiratoria sama mukosa olfaktoria. Nah, di sini ini Anda lihat epitelnya berderet silindris, tapi ada pucat-pucat dalam goblet ya. Berarti mukosa respiratoria. Seandainya ditanya begitu, Anda bisa jawab ya. Oke. Berikutnya, siapa yang ditunjuk? Nah ini selnya berat besar ya. Intinya bulat atau kristal. Sitoplasmanya banyak granul yang seragam merah dan besarnya seragam dan banyak full ya. Berarti myelosit eosinofil. Myelosit kenapa dia harus bulat? Kalau ada cekungan berarti pentamyelosit ya. Berikutnya, ruang apakah yang ditunjuk? Nah ini ada ruang, ya, nampak lebih pucat. Apa namanya? Dia dekat dengan jaringan yang membungkusnya dari organ ini. Ini organ apa sih? Apa sih ini? Ini ada folikel primer dan sekunder. Primer dan sekunder. Terus di sini ada yang ada bentuk lepeng-lepeng. Yang ini bulat-bulat. Berarti ini kelenjar apa ini? Kelenjar getah benih atau lymph node. Ya. Nah, di sini ini adalah kapsulnya. Nah, kemudian di sini ada jaringan limfoid yang lebih kendor, misalnya ya. Apa namanya? Karena dia langsung di bawah kapsul, berarti sinus subkapsularis. Sinus subkapsularis sediaan kelenjar getah bening atau lymph node, ya. Oke. Bisa geser. Kalau saya tanya, ini bagian apa? Yang ini medula. Ini konstrek dari kelenjar getah bening. Yang ini medula dari kelenjar bening, ya. Di sini ada folikel primer, ada sekunder. Di sini apa yang jaringan padatnya yang di medula? Medullary cord. Kemudian di medullary cord ini, di antara medullary cord ada jaringan limfoid kendor yang disebut apa?
sinus medularis, ya, sinus medularis. Nah, ini sinus subkapsularis, ya. Berikutnya, sel apa yang ditunjuk? Ini misalnya bulat, intinya bulat, apophysis type, setelahnya ada bercak biru-biru ya. Berarti meiosit atau metameiosit? Meiosit. Kalau ada biru-biru berarti basofi. Metameiosit basofi. Kalau salahnya, ini sel apa ini? Sel apa ini? Intinya biru. Setelahnya biru. Rubri plus rubrisil. Ini rubrisil ini ya. Oke. Nomor 16. Perhatikan. Bentukan berlumen yang ditunjuk. Ini ada bentukan, kalau Anda lihat di mikroskop tadi kelihatan. Ini agak kecil ya. Terus di antara sel-sel limfosit banyak di sini. Berarti bentukan ini apa ini? Arteria sentralis. Pada bagian apa? Nah, ini sediaan apa sih ini? Lien atau KGB? Lien. Ya, nah lien itu bukan korteks dan medula. Kalau lien itu ada pulpa putih dan pulpa merah. Kalau yang biru, nama biru karena banyak sel limfosit itu adalah bagian apa? Pulpa putih. Nah, ini ada arteri di pulpa putih, namanya arteria sentralis. Ya, kalau yang ini bagian apa? Pulpa merah. Kalau Anda menemukan arteri di pulpa merah sini, namanya apa? Ada dua tipe, seated arteri sama pulp arteri. Apa bedanya? Kalau seated arteri, lumennya kecil, dindingnya tebal. Kalau pulp arteri, lumennya lebih besar dari seated, tapi dindingnya tipis. Ya, itu seated arteri, itu pulp arteri. Ada pulp arteri, ada seated arteri. Ya, di pulpa merah dari limfa atau lien atau spleen. Ya, oke, jadi ada spleen. Kalau saya tanya, ini apa ya? Atau ini apa ini? Lumen apa ini? Dia ada di trabecula, berarti arteria trabecularis. Iya, ada trabecularis. Ini kurang kelihatan ya, ini ada trabecula, jaringan ikat. Ya. Kalau sinusoid itu ada di sini, di pulpa merahnya, di antara bilrod cord, ya. Bilrod cord itu sama dengan medullary cord. Oke, ini gampang ini. Sel apakah yang tujuh? Ayo, intinya bulat. Selnya bulat. Intinya ada tikungan. Dan keterangan tadi kan hapusan susun tulang. Nah, ini berarti meiosit ini ya. Nah, meiosit atau metameiosit? Metameiosit. Sitoplasma gimana? Oh, banyak granul. Gambarnya merah, seragam, penuh. Berarti eosinofil. Jadi lengkapnya metameiosit, eosinofil. Ya. Oke. Kalau ini apa ya kira-kira sebelahnya ini ya? Sama, intinya ada cekungan. Ya, berarti meta ya. Metameiosit. Sitoplasmanya kucak, berarti neutrofil. Berarti metameiosit, neutrofil. Ya. Kalau yang ini bukan sel meiosit ya. Ini selnya nyambung ini. Intinya belum pignotis. Kalau pignotis gelap total. Ini masih dense. Berarti rubrisit. Nah, ya. Ruang apakah yang ditunjuk? Gampang ini. Sudah tadi kita bahas ya. Ini bagian nanti apa? Korteks. Ya. Ada limfoid nodule, ada primer. Dan ini limfoid sekunder, ini primernya. Ya. Ada bulatan sini ya, ucap. Terus dikelilingi ada. Berarti ini bagian korteks, ini bagian medula. Nah, kalau saya tanya ini apa?
Medullary, bentukan ini medullary cord. Medullary cord. Nah, ruang ini di antara medullary cord namanya apa? Sinus medullaris. Berada pada bagian titik-titik sediaan titik-titik. Bagian apa? Medula sediaan apa? KGB, kelenjar getah bening atau lymph node. Ya. Kalau saya tanya ini apa ini? Ini sinus apa ini? Sinus trabecularis. Ini ada trabecula ya. Kalau ini ada, kalau di sini nanti ada sinus subcapsularis. Ya. Berikutnya, nah ini sediakan hapusan darah tepi atau peripheral blood smear. Ya. Sel apa yang ditunjuk? Nah, selnya bulat, intinya bersegmen-segmen, segmented. Sitoplasmanya tidak ada granul ya, yang eosinofil maupun basofil. Berarti apa ini? Segmen neutrofil. Ya, segmen neutrofil. Ya. Kalau ini salah apa ya? Ini bentuk apa ya? Ini apa ini? Ini Gush cell. Gush cell ya. Tapi yang numpuk ini apa ini? Nah ini numpuk. Root. Ya. Ini apa ini? Bentuk apa ini? Pelajaran. Oke. Tunjuk berada pada bagian sediaan titik. Anda tahu nih sediaan apa ini? Pasti ini adalah lien atau limpa. Ini ada berupa putih, ada arteria centralis, ini lebih merah, berarti berupa merah. Berarti yang jawaban awal ujung-ujungnya berada pada bagian berupa merah. Sediaan apa? Lien atau limpa atau spleen. Ya. Ini ada trabecula, ada arterinya. Ya. Oke. Ini juga ada trabecula, ada arterinya. Berikutnya, sel apakah yang ditunjuk? Selnya besar sekali, giant sel. Intinya berlobus-lobus, berbuletit. Sitoplasmanya banyak granula kebiruan yang halus. Berarti apa? Megakaryosit. Ya, megakaryosit. Dia akan menjadi trombosit atau platelet nantinya. Ya. Oke. Ini sediaan hapusan sumsum tulang. Berikutnya, nomor 22. Bentukan apakah yang ditunjuk ini? Ini suatu bentukan kayak jaringan saraf perifer ya. Dia di dalam mukosa, kemudian di sini ada epithel berderet silindris tanpa bobot. Apa ini? Vila olfaktoria. Vila olfaktoria pada mukosa apa? Ya mukosa olfaktoria. Ya. Karena ada epithel berderet tanpa bobot ya. Nah ini satu kali, ini adalah tulang rawan tulang hialin, yang ini tulang dewasa, ya. Bagian dari septum nasi. Kenapa yang ditunjuk ini? Sediaan sumsum tulang. Ini intinya open viscae. Sitoplasmanya pucat, ya. Berarti mieloblast. Mieloblast, ya. Mieloblast. Kemudian tulang. Mieloblast, ya. Next. Oke. Organ limfatik apakah yang ditunjuk? Di sini ada jaringan limfatik, ya. Terus ini ada, ini jaringan limfatik ya. Kemudian ada bulbar sekunder, ini lapis epitel. Kemudian ini adalah apa ini? Kelenjar mukus murni, ini sel apa? Satu motor organis. Berarti anatomi sila apa? Kalau gini atau lingkungan?
lingualis. Kalau platina itu ininya dalam ya, filternya dalam. Ya, ini filternya dangkal sekali, hanya di sini. Ya, dan ciri khasnya ada perbedaan ini. Ini ada Weber. Ya, ini ada Weber. Ya, persis muni pucat-pucat. Tonsilan lingualis. Berikutnya, nah ini salah pakai tunjuk. Ini sediakan hapusan sum-sum tulang atau bone marrow smear. Ini selnya besar, intinya open vista, bulat, sirkulasinya biru keruh. Ini biru keruh ya, biru opek namanya itu ya. Nah ini sedikit biru opek. Namanya apa nih? Siapa? Rubriblas atau Prorubrisit boleh. Anak jawab Prorubrisit boleh, dibenarkan Rubriblas boleh. Jika ada satu ini, ya. Karena apa? Rubriblas dan Prorubrisit bentuknya sama, inti dan strukturnya sama, tapi ukurannya berbeda. Di mana Prorubrisit lebih kecil dari Rubriblas. Tapi kalau ada satu aja, kita nggak bisa menentukan itu Prorubrisit atau Rubriblas, ya. Jadi dua-duanya betul. Ini seri Rubrisit. Ya. Oke. Nomor 26. Sudah siap? Ujung petunjuk berada pada lumen dari ini ada struktur berlumen. Ya, ujungnya ada di dalam lumennya ya. Terus Anda lihat di sini. Ini ada jaringan limfoid, folikel primer dan sekunder ya. Kemudian di sini ada medulla oblong. Berarti ini menyambung ya. Berarti ini struktur berlumen ini apa namanya? Dia tidak mengandung hidrosis karena seperti itu juga. Apa namanya? Masih ingat? Penghulu limfa yang aferen. Kenapa kok bukan yang eferen? Karena dia di luar kapsul dan di sisi yang cembung, ya, dekat dengan bagian korteks. Kalau yang eferen itu yang dekat bagian medulla. Ya, nanti ketemu medulla nanti ya. Kalau ada seperti ini yang sebenarnya adalah medulla tapi penghulu yang eferen. Yang ini yang aferen. Ya. Berisi apa? Kalau limfa eferen bisa apa? Ya cairan limfa. Cairan limfa itu cairan dari rebesan daripada plasma darah yang ditanggung oleh penghulu. Ya. Oke. Berikutnya bentukan berlumen apa yang ditunjuk? Mana yang ditunjuk? Oh ini putih ya. Tentunya jadi putih. Terus ini kecil lumennya, dindingnya tipis, hanya selapis endotel saja. Berarti apa namanya? Kapiler. Kapiler, ya. Ini penghulu darah kapiler. Kalau Anda bisa nebak apakah kira-kira yang ini? Arteriol. Ya, arteriol. Ya. Berikutnya, oke, bentukan berwarna merah yang ditunjuk. Sampel tadi sudah dibahas. Apa namanya? Turbinet bone. Pada seluruh tonjolan ini apa namanya? Concha nasalis. Ya, cukup concha nasalis. Turbinet bone, tonjolan namanya concha nasalis. Ya, nanti tak bisa bedakan superior, inferior dan medius. Ya. Nah, ini apa? Petunjuk berhadapan dengan mukosa apa? Mukosa apakah ini? Mari kita lihat. Epidernya salabes atau berderet? Berderet. Ada berderetnya nggak? Ada bocor. Berarti mukosa ras? Tidak ya. Ya, harus tidak. 30. Nah, petunjuk ini berada
pada lumen dari siapa? Ini dindingnya. Dindingnya ini punya ini yang biru ini apa? Tulang rawan dari seperti huruf C, ya, ujungnya. Nah, berarti apa ini jawabannya? Trakea boleh, bronkus extrapulmonalis boleh. Karena kita tidak menemukan adanya tiroid. Kalau ada tiroid harus trakea, ya. Tapi ada kalanya boleh banyak trakea boleh. Maka trakea nggak semua trakea dekat dengan tiroid, ya. Ini adalah trakea atau bronkus, ya. Ini mukosanya, ya, pasti kalau tak besarkan, pasti ini epitelnya berderet silindris dengan sel goblet, pasti, ya. Itu nggak kelihatan. Berikutnya, oke, sampai bisa jawab ini. Ujung petunjuk berada pada dari apa kira-kira? Ini jaringan apa? Ini alveoli, ya. Terus berarti ini dalam paru, ya. Nah, mari perhatikan lumennya ini punya dindingnya ini. Jadi dari seluruh lumen ini, Anda lihat ini bentuk apa? Berawan ini dalam juga, ya, hialin juga, ya. Berarti kalau gitu, nah ini mukosanya. Berarti ini apa ini? Bronkus intrapulmonalis, ya. Kok bukan bronkiolus? Kenapa? Karena ada tulang rawan hialinnya. Kalau bronkiolus, dia tak punya tulang rawan hialin. Berikutnya, hobinya. Sediaan apa? Yang baru. Yang baru, ya. Apa? Sediaannya baru. Usah merupakan baru aja, cukup, ya. Oke, ini sediaan hapusan sumsum tulang. Oke, salah yang tunjuk, misalnya bisa bulat, intinya bulat, ya, bulat. Terus, apakah eosinofilik? Tidak. Kalau singkat dia banyak, apa? Belakang. Basofilik? Tidak juga. Neutrofil, ya. Maksud neutrofil. Melosit neutrofil. Melosit bukan meta, ya. Melosit neutrofil. Nah, ini. Oke. Nomor 3. Ujung berada pada lumen dari apa ini? Ini adalah berlumen. Struktur berlumen, saluran berlumen, tapi dindingnya tipis dan lebar. Dindingnya selaras endotel, tapi dia lebar. Apa namanya itu? Sinusoid. Jadi sinusoid adalah bentuk variasi, ya. Bentuk variasi dari apa? Dari atau bagian tipe dari pembuluh darah yang mana? Kaliber apa? Kapiler. Kapiler itu dindingnya salapis endotel. Sinusoid juga salapis endotel. Nah, apa bedanya kapiler dengan sinusoid? Nah, sinusoid itu dindingnya lebih lebar. Ada di organ tertentu, seperti kayak di liver, di liver, kemudian di mucosa olfaktoria, mucosa respiratoria, itu juga ada sinusoid, ya. Itu sinusoid jawabannya, ya. Ya, nanti kalau Anda masuk ke GI tract, sistem pencernaan akan dibahas lagi, ya.
Berikutnya. Nah, bentuk apakah yang ditunjuk? Betul semua pasti ya. Betul dulu. Ya. Dulu. Dijawab dulu boleh. Dulu tulisan bahasa Prancis juga boleh. Dulu layout juga boleh. Ya. Oke. Lanjut ya. Nomor 35. Ujung petunjuk. Ini perhatikan. Berada di lumennya siapa? Nah, ini kayak suatu struktur dinding yang tipis, tapi berbentuk seperti bunga ya. Apa namanya? Sakus alveolaris. Jadi ini alveolus. Nah, alveolus bergabung membentuk, kalau bentuknya seperti bunga seperti namanya sakus alveolaris. Kalau memanjang seperti ini namanya ductus alveolaris. Ini ductus alveolaris. Kalau saya tanya, bentukan apa yang saya tunjuk ini? Dinding seperti garis dinding ini sampai ini. Apa namanya? Yang menjadi dinding dari sakus alveolaris ini apa? Septum interalveolaris. Jadi yang membentuk dinding alveolus ini namanya septum interalveolus. Septum interalveolaris. Nah, gitu ya. Gampang ya namanya ya. Nah, yang B, organnya apa? Sediaannya apa ini? Paru, ya, atau pulmo, ya. Ulang. Yang mana? Kalau dokter spesialis paru yang dia pelajari nanti paru ya. Apa? Enggak yang dinding, enggak dinding. Oh, coba itu berapa pada lumayan? Mana? Ini. Oh, ini kan ini arteri. Apa sorry? Vena. Cabang vena pulmonalis. Ya, sendiri dia ya. Jadi, ya. Bedanya dengan nah, gini. Kalau sakus itu membulat, seperti sakus ya. Dia bentuk seperti bulatan, ya. Ini kayak bunga. Kayak bunga. Anda berimajinasi ke bunga mawar. Nah, kelompoknya seperti ini. Tapi kalau memanjang seperti ini, nah, memanjang kan? Tapi alveolus memanjang dia. Jadi lumen bersama yang dibentuk oleh alveolus, tetapi membulat, namanya sakus alveolaris. Tapi kalau memanjang, namanya ductus alveolaris. Ya, oke, jelas. Kemarin ada goyangan gini. Sekarang ada dokter paru tapi subspesialis. Subspesialis paru kanan. Subspesialis paru kiri. Atau subspesialis paru kanan lobus superior. Subspesialis ya. Nanti goyangan aja ya. Satu Berikutnya, nah ini cikungan. Ini sediakan hapusan sumsum tulang atau bervirus Smith. Sekarang tunjuk struktur velositik tentunya ya. Terus ini ada cekungan, berarti velosit atau metavelosit? Metavelosit. Basophil, eosinofil atau basophil atau neutrofil? Neutrofil. Ya, berarti metavelosit, neutrofil. Ini apa ini ya? Terjadi perkembangan di sini. Meta itu ada cekungan. Bulat, oksigen, progres, ya kayak donat, berarti jadi. Ada yang kayak bentuk C, bentuk I gitu. Nah, oke. Terus Celah apa yang ditunjuk? Jadi ada dua penjualan di sini. Yang pertama sebelah kanan, ini sebelah kiri, ya. Ini detailnya. Sebenarnya ini ada jaringan kalau ini apa? Ini jaringan ikat, ya. Berarti ini ada plica vocalis, ini plica ventricularis. Ciri khasnya ada tulenjang.
Nah, celah di antara plika vokalis dan plika ventricularis namanya apa? Ventriculus laryngis morgagni. Ventriculus di dalam laring, mana? Ventriculus laryngis morgagni. Apa? Kalau nggak pakai lari. Ventriculus morgagni? Ya. Boleh juga. Boleh juga. Kan maksudnya sama ya, sama. Ya. Ya, apa? Apa? Nggak jelas, ulangi. Oh, namanya. Ventriculus laryngis morgagni, yang lengkap ya. Ventriculus laryngis morgagni. Tapi harus ventriculus morgagni boleh, atau ventriculus laryngis boleh. Ya, oke. Ventriculus kok nanti banyak ventriculus masalahnya. Kalau ventriculus laryngis boleh, ya. Kalau ventriculus kok itu cekungan nggak boleh, karena banyak cekungan yang lainnya. Yang apa? Ventricle. Ventricle betul kan ya? Ya, bisa betulkan deh nggak apa-apa. Tapi yang lain kali itu ventriculus ya, ventriculus laryngis morgagni itu nama orang yang menemukannya ya. Kalau ini apa saja ini? Halo, tes. Bentukan yang saya tunjuk ini apa? Bukan seluruhnya, tapi ini plika apa? Bukan apa? Ligamentum vocalis. Yang ini apa ini? Musculus vocalis. Ini otot bergaris. Sehingga kalau dia berkontraksi, ini bisa menegangkan ini. Sehingga Anda bisa bersuara dengan nada tinggi, nada rendah, ada kontraksi. Ya. Sediaan apa? Lari jalan itu ya. Oke, lanjut ya. 38. Nah, ujung petunjuk berada pada rupanya apa? Anda lihat sini, ada di sebelahnya. Ini apa ya? Kok ada tulang rawan hialinnya ya? Berarti ini adalah, terus ini kok ada alveoli ya? Berarti ada bronchus intramurinalis. Terus ada lumen, tapi di luar daripada tunica adventitia dari bronchus intramurinalis. Berarti apa? Cabang arteria pulmonalis. Kok bukan vena pulmonalis? Karena dia bersama dengan bronchus intramurinalis dan cabang-cabangnya. Kalau cabang vena pulmonalis itu berjalan sendirian di dalam jaringan ikat di antara lobulus dari paru. Ingat ya. Kalau ada pembuluh darah di sini, contohnya ini, apa namanya ini? Atau ini? Apa ini? Ini pembuluh darah, sampai di dinding daripada bronchus intramurinalis. Nah, cabang arteria bronchialis. Kok pakai cabang? Ya dia memang aslinya masuk ke hinus, ada bronchialis, terus dia bertanggung jawab mengikuti bronchial tree, persamaan bronchus. Ya, namanya cabang arteria bronchialis. Yang ini cabang arteria pulmonalis. Ya. Sediaan apa? Paru, ya, dan paru, ya. Oke, sekarang ujung petunjuk berada pada lapisan titik-titik. Sediaan titik. Ini lumennya lebar sekali sehingga dalam satu mikroskop kita nggak bisa lihat semuanya. Di sini nampak sabut otot poros yang seperti pulau-pulau. Ya. Jadi apa ini? Sediaan apa dulu?
Arteri atau vena? Vena besar. Ya. Nah, vena besar itu justru yang tebal adalah tunika adventitianya. Ini adalah otot polos yang ada di tunika, ada tunika adventitia. Ya, berarti ujung berada pada lapisan tunika adventisia. Loh, medianya mana? Medianya kecil sini, ini media. Ini media. Yang ini advent ini mah. Ya. Sediaan apa? Vena besar. Kalau saya tanya, nama khusus struktur belum yang ditunjuk apa ini? Vasa vasorum. Vasa vasorum. Itu ada di arteri besar, ada di vena besar, ada. Ya. Berikutnya, ini ujung berada dengan apa? Mari kita lihat apa ini? Apakah dia ini pembuluh darah? Kalau pembuluh darah berarti Anda harus pastikan lapisan paling dalamnya adalah endotel. Ini lapisan paling dalamnya apa? Epitel, selapis atau berderet silindrisia. Oke. Berarti bukan pembuluh darah ya. Oke, pembuluh darah del. Terus ini kok ada alveoli. Ya. Berarti saluran pembuluh darah saluran nafas. Saluran nafas. Terus Anda lihat ininya. Hanya otot polos. Apakah Anda mungkin otot polos ya? Apakah Anda menemukan tulang hialin? Tidak ada. Berarti apa ini? Bronchiolus. Bukan bronkus, tapi bronchiolus. Ya, bronchiolus. Sediaan apa? Sediaan apa ya Pak Aru ya? Kalau ini ini ujung petunjuk saya berada pada elemen apa? Locus alveolaris. Ya. Kalau yang ini apa namanya itu? Septum inter. Septum ini namanya apa? Septum inter alveolaris. Di situ ada dua tipe sel. Sel apa? Sel pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Apa bedanya 1 dan 2? Yang satu gepeng, pipi, yang dua bulat. Kenapa namanya bulat ya? Yang bulat menghasilkan surfaktan, mirip dengan sel clara. Kalau yang dibesarkan, mungkin Anda menemukan sel clara di dalam epitelnya ini ya. Mungkin ini. Ada yang namanya Clara? Ada. Oh ini Clara. Ya. Yang puncak, sel Clara tipenya adalah ciri-cirinya sel Clara itu di epitel bronchiolus itu punya sel lava yang puncak. Ya, puncak itu sel Clara. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini apa? Sediaan hapusan darah tepi. Nah, intinya ada dua. Ini ada sambungannya dia, bagian label. Terus sitoplasmanya ada granula, warnanya merah, besarnya seragam, jumlahnya buahnya. Bukan banyak kan buahnya. Ya. Kalau orang Surabaya itu kalau banyak itu biasa. Kalau saking banyaknya buahnya. Kalau jauh ya jauh. Kalau lebih jauh lagi jual. Itu orang Surabaya. Kalau bukan orang Surabaya ini Anda baru tahu. Jangan pakai budaya ya. Surabaya ya. Oke. Jadi pada ini segmen eosinofil. Ya. Kalau ini untuk apa ini? Ini. Nah ini tadi. Betul itu apa ini? Ligamentum vocalis. Yang ini musculus vocalis. Nah ini pecah apa namanya nih? Ventriculus larynx organis. Sedia apa? Tadi. Apa? Sediakan? Oh. Ini
ligamentum vocalis. Ya, ini jaringan fibrus, ya. Kollagen, fibrus. Nah, yang ini adalah musculus vocalis. Seluruh tonjolan ini namanya apa namanya Pak? Ya, ini liga vocalis. Ya, ligamentum vocalis. Ini musculus vocalis. Pada lagi. Oke, berikutnya ya. Oke, lanjut. Nah ini. Dan ujung menunjuk ke arah kanan. Dari sini ujung menunjuk ini ke arah kanan. Apa namanya ini? Kalau arah kiri apa namanya ya kira-kira ya? Anda harus tahu arah kiri pasti ini otot jantung kan ya. Jadi ini miokardium. Kalau yang arah sana ada jaringan ikat dan ini kelihatan ini jaringan apa nih? Lemak ya. Dan ini dilapisi oleh mesotil dan kita spesifik. Pasti adalah epikardium. Bukan perikardium ya, epikardium. Kalau peri tadi ininya jaringan ikat, bukan otot jantung. Ya. Sediaan apa? Sediaan apa? Jantung. Ya. Oke, kalau soalnya bisa diganti dari ujung ke kiri, berarti ya miokardium. Sediaannya jantung. Berikutnya, nah tadi lumen apakah yang ditunjuk? Nih, lumen ini berada di dinding dari apa nih? Ada tulang rawatnya, ini epitelnya senderet, ini salah silintis, ini alat jaringan alveoli. Berarti ini kan dinding daripada apa? Bronkiolus atau bronkus? Bronkus. Ekstra atau intra? Intra karena ini epithel lepek dan ada alveoli jelas ya. Nah, terus ini pembuluh darah kan ya berada di dinding daripada bronkiolus maupun bronkus. Baik di bronkus interpulmonalis atau bronkiolus itu namanya tetap merupakan bagian atau cabang dari arteria bronchialis. Cabang dari arteria bronchialis. Tapi kalau di luar ini bukan ya, bagus ya. Kalau di luar daripada dindingnya ini, di luar bentuk arterisianya itu cabang arteria pulmonalis. Ya. Sediaan apa ini? Oh, ada pertanyaan? Ya. Cabang arteria pulmonalis di gambar ini. Saya kita lihat ya. Kita lihat. Drop ya. Ini masih di dalam dinding. Ya. Berarti ini kan arterisianya. Nyamuk nyala. Bateraiku habis. Ya, ini epitelnya apa? Kita lihat. Apakah dia kayak gini? Ini kan salabus silindris ya. Kalau ini kan salabus pipi. Oh, berarti ini. Ini cabang arteria pulmonalis. Yang ini cabang arteria bronchialis. Ini juga. Ini juga. Loh, bukan sama diameternya. Dia bisa kan bercabang-cabang dia. Ya. Oke. Jadi kalau cabang arteria pulmonalis itu enggak lengkap ya lumennya. Ada pertanyaan? Ada ya? Jadi besok ujian ya. Mungkin nggak jauh. Kalau nggak yang ditunjuk di sekitar-sekitarnya, ya. Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan saya akhiri. Selamat
Oh, yang nilai? Ya, yang nilai kita. Saya ke Maria. Ya. Apa? Iya, sebentar lagi ya. Mungkin Dr. Maria ada tambahan buat Mas ini? Matiin ya. Hmm. Oke, silakan dihitung jumlah benarnya.